Labbaik Allahumma labbaik.遊業復甦，唔止本地人，連一班工人姐姐都參加咗旅行團整裝待發。早前我哋收到。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya kawan-kawan semuanya. Bagaimana kabarnya ini hari? Saya doakan semoga baik-baik saja nggih, di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan dilancarkan segala urusannya. Amin. Bagi kawan-kawan yang non muslim yang nonton video ini, semoga juga selalu diberikan kesehatan, selalu dipermudah segala urusan sampean di tempat majikan maupun di dalam perjalanan sampean setiap harinya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang dimana kasus ini sebenarnya lagi rame-ramenya, tepatnya tanggal 17 Juni 2023, yaitu hari Sabtu kemarin. Jadi harusnya kan hari Minggu atau hari Sabtu aku bikin video, namun untuk mengumpulkan bukti kemudian informasi dari beberapa orang, nah ini kan memerlukan waktu. Jadi hari ini saya bisa membuat videonya sekaligus ada tambahan informasi biar kawan-kawan tuh lebih paham lagi mengenai tentang situasi kasus yang bakal kita bahas, yaitu kasus tentang penipuan terhadap calon jemaah haji yang berangkat dari Hong Kong, dan semua pesertanya itu kebanyakan adalah pekerja migran Indonesia atau PRT asal Indonesia, yang dimana calon travelernya ini adalah orang Pakistan. Bagaimana dengan ceritanya, kawan-kawan simak videonya sampai habis. Jadi nanti ada 2 part yang bakal disajikan oleh channel ini. Jadi sekali lagi, kalau sudah selesai part pertama, nanti ada part keduanya ya. Jadi kawan-kawan simak videonya sampai hanya di channel ini. Oke, di stasiun TV yang kawan-kawan pasti sudah tahu ya, yaitu stasiun ini lagi membahas tentang penipuan modus travel ke Mekah, yaitu untuk umroh dan juga untuk haji. Namun kalau saya lihat ya, kebanyakan dari jemaahnya ini mau haji bukan umroh, karena terlihat sekali total dari biayanya ini hampir 8.000 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan ini sebesar 150 jutaan. Jadi dipastikan kebanyakan dari mereka ini pergi haji. Dan korbannya ini kebanyakan adalah PRT asal Indonesia yang bekerja di negara Hong Kong, dan ada 2 sepasang suami istri ya. Ini juga kehilangan uang banyak banget. Dan di situ total dari orang yang kena tipu ini sebesar 45 orang. Namun di sebuah tulisan ini kan totalnya ada 60 ya. Ternyata kalau diteliti lagi sebenarnya totalnya ada 45 orang, karena ada hitungan ini melompat. Jadi kayak 39 nanti dihitung lagi jadi 41, jadi melompat. Namun kalau diteliti ini totalnya sekitaran 45 orang. Nah, di situ kenapa di situ total dari 45 orang ini ya, ini total kehilangan uangnya ini sebesar 2.835.000 dolar Hong Kong. Jadi total dari 45 orang, total semuanya uangnya adalah 2.835.000 Hong Kong dolar. Kalau dikurskan ini hari, yaitu sebesar 5.423
3.881. Jadi kalau didiskuskan sebanyak 5 miliaran lebih ya. Dan yang mana mereka ini tergiur dari sebuah informasi. Nah, informasi yang pertama adalah satu dari sosial media, khususnya Facebook. Jadi waktu itu gencar-gencar sebuah travel itu ini memberikan informasi di sebuah sosmed. Jadi dari situlah informasi itu didapat dan banyak kawan-kawan kita yang tergiur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari pengrekrutan yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia. Jadi ada orang Indonesia juga yang menjadi kaki tangan si travel ini, sehingga ini yang membuat kepercayaan dari mbak-mbak yang kena tipu tadi ya. Jadi lebih mudah lagi mencari mangsa, dan itu pelakunya juga atau kaki tangannya itu dari mbak Indonesia juga ya. Kemudian yang ketiga dari teman ke teman. Jadi karena informasi dari teman ke teman dan orang yang pertama memberikan informasi ini seperti meyakinkan, jadi orang teman lainnya lagi ini ngikuti ya. Jadi itu adalah 3 informasi yang didapatkan dari kawan-kawan sosial media, kemudian pengrekrutan sesama pekerja migran Indonesia atau PRT, kemudian yang ketiga dari teman ke teman. Ya, kemudian karena ramai di sosmed, jadi para mbak-mbak ini menyangka kegiatan haji tersebut ini legal atau sah karena memang dulu pernah ada riwayat yaitu pergi haji, bukan haji tapi umroh. Ya karena sudah ada riwayat seperti itu, maka banyak mbak-mbak yang percaya. Walau pada akhirnya setelah dicek ini ternyata ilegal, Mbak. Jadi di dalam poin ini nanti bakal aku jelaskan lagi nggih kenapa kok sampai ilegal. Oke, kemudian tahun ini dimulai bukan tahun ini ya. Jadi sudah tahun lalu ini dimulai pendaftaran, dan yang paling lama mbak-mbak yang terkena tipu tersebut ini sudah sejak tahun 2018, kemudian ada yang dari 2019, ada yang dari 2020, dan penutupan ini sampai 2023 tepatnya bulan Mei. Nah, dari bulan Mei ini sudah tidak ada kabar lagi dari travel tersebut. Dan sepasang ini suami istri tadi ini sampai kena tipu atau mengeluarkan biaya pergi haji yaitu sebesar 160.000 dolar Hongkong atau sekitar 306 jutaan kalau dirupiahkan ya. Dan di sini nama dari travel pemberangkatan yaitu Travel Air One, yang dimana lokasi tempat atau kantornya di daerah TST atau ini, yang mana pemiliknya ini adalah orang Pakistan, dan travel ini juga ada di berbagai negara tempat para pekerja migran, yaitu khususnya di Hong Kong, kemudian di Jepang, ada juga di Korea. Saya tidak tahu apakah di Taiwan itu ada. Jadi mbak-mbak yang saat ini di Taiwan silakan komentar, karena setahu saya ada di Jepang, ada di Hong Kong, kemudian ada di Korea. Apakah selain di Hong Kong itu legal? Nah, ini yang harus menjadi tanda tanya kita, karena di Hong Kong ternyata travel ini adalah ilegal ya. Nah,
ini ada curhatan yang mungkin agak membuat mbak-mbak sedih. Yang mana ini ada seorang ibu-ibu yang sudah tua. Ini istilahnya adalah seorang nenek ya, yang udah tua banget. Jadi kasihan banget ya. Yang dimana nenek ini kesehatannya menurun, agak terganggu. Jadi nenek ini sering kali minum obat ya, untuk dia tetap bekerja di negara Hong Kong ini. Jadi si nenek ini adalah pekerja migran asal Indonesia juga yang ikut program pemberangkatan. Dan dia ini mbak, kondisinya nggak baik juga ya. Seharusnya dia ini udah pulang ke Indonesia, tetapi beliau ini masih bertahan menunggu jatah untuk pergi ke rumah Allah atau itu mbak, apa, berangkat haji ya, berangkat haji. Jadi beliau ini ngomong sama majikannya kalau dia pengen nambah kontrak karena dia ini sudah daftar haji ya. Tapi mbak, apa, belum berangkat ya, belum berangkat. Yaitu karena si travel ini terus-terus menjanjikan ya. Bahkan sampai si ibu ini udah capek sebenarnya, pengen balik, tapi ya itu, dia sudah daftar dan dia sudah ngomong sama majikan bahwa dia pengen nambah kontrak. Padahal ini majikannya nggak butuh mbak, anaknya udah gede kan, jadi nggak butuh jasa mbaknya, si ibu ini atau si nenek ini. Tapi si nenek ini mohon-mohon untuk beliau ini tetap bekerja karena alasan itu mau berangkat umroh. Dan oke lah, si majikan ini menambah sampai batas visanya habis belum berangkat mbak. Dan sampai saat itu si majikan sudah tidak ngejeng lagi, yaitu karena belum berangkat ya. Apalagi kalau usianya sudah tua dan minum obat, ini kan majikan juga takut ya. Jadi ini kasihan banget ya, kasihan banget. Dia sudah tua bekerja, yaitu nunggu berangkat haji, namun kena tipu. Dan banyak banget uangnya dia yang dibawa oleh si jasa travel ini. Jadi kasihan banget ya dalam poin ini. Nah ini yang pertama. Dan ketika tahu uangnya ini sudah raib, jadi dia semakin tertekan ya mbak. Jadi kita doakan semoga beliau ini kelak dipermudahkan untuk melihat rumah Allah ya, karena kita tahu bagaimana perjuangan beliau ini untuk bertahan bekerja dalam usia senja, yaitu pengen berangkat umroh namun ditipu oleh travel ini. Jadi semoga travel ini nggak selamat ya kalau udah kayak gini. Oke, ini tadi cerita yang pertama ya, jadi mohon maaf sekali agak bulat bahasanya ya. Ini ada juga Cece cerita sama majikannya, yang dimana dia, si majikannya ini juga cerita sama pihak TVB, sebuah wawancara, bahwa Cece-nya ini mau berangkat umroh dan minta izin sama si bosnya. Terus bosnya ini tanya, apakah itu harus berangkat umroh? Jawabannya si Cece adalah iya, di dalam ajaran Islam kami, kalau kita mampu, kita boleh melakukannya, dan aku ingin melakukannya sekali di dalam umur hidupku. Jadi dia ngomong sama majikannya seperti itu. Dan Mbak E ini kemudian esoknya lagi curhat sama si bosnya kalau pihak dari jasa travel ini tidak bisa dihubungi lagi. Dan majikan tanya kepada Cece-nya, berapa jumlah uang yang sudah kamu masukkan di travel tersebut? Jawaban Cece-nya adalah 60.000 dolar Hong Kong. Dan disitu majikannya kaget, karena apa? Di dalam gaji yang standar, Cece-nya ini bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi dia kaget yo. Nah, disitulah si majikan ini menceritakan curhatannya
kepada pihak TVB. Jadi gini, pada tanggal 31 Juli 2022 ini kantor pihak travel tersebut ini memberi woro-woro atau ya kepada calon para jemaah yang dimana bagi yang sudah membayar 80.000 insya Allah akan diberangkatkan haji, dan yang siap mohon ini benar-benar dipersiapkan tenaganya karena bakal berangkat pada tanggal 19, 20 dan 21 Juni 2023. Kemudian pulang sekitaran 8 sampai dengan 9 Juli 2023. Jadi bagi cece-cece yang saat ini sudah menabung sebanyak 80.000 ini siap berangkat. Ya, tahun 2023 tepatnya bulan Juni. Jadi ini woro-woronya 22 Juli tepatnya tanggal 31. Ya, jadi dalam jangka 1 tahun calon jemaah haji ini harus bisa melunasi 80.000 kalau pengen berangkat. Ya. Nah, tiba-tiba di bulan Mei kemarin 2023 Cece ini telepon menghubungi pihak travel ya, karena sesuai dengan woro-woro tahun kemarin dan menanyakan persyaratan apa aja untuk berangkat haji ya. Tetapi si agennya ini bilang bahwa kita tidak tahu bisa berangkat tahun ini apa enggak. Jadi dihubungi bulan Mei kemarin dan si pihak travel kita nggak tahu berangkat bulan tahun ini apa enggaknya sebelum travel ini menghilangkan jejak ya. Nah, ini ada 2 alasan menurut travel tersebut. Pertama adalah kalian boleh membiarkan uang tersebut ini 5-6 bulan. Kalau tidak ada keberangkatan atau kejelasan, maka uang tersebut nanti akan dikembalikan ke kalian. Kedua, atau tahun depan kalian berangkat. Nah, ditanya sama Cece satu lagi, apakah itu pasti? Jawabannya adalah itu belum tentu pasti. Jadi bulan Mei ini sebenarnya sudah ada informasi yang belum menjanjikan dan pasti. Harusnya di sini udah diambil. Namun sekali lagi sebelum ada keputusan dari mbak-mbak yang mau berangkat tadi, ini pihak travel sudah tidak bisa dihubungi lagi, Mbak. Ya. Dan ada juga yang menanyakan kepada pihak travel melalui via SMS, kamu di mana? Ya, tanya ke pihak travel. Pihak travel ini ngomong bahwa ia sedang ke Korea, yaitu mempersiapkan jemaah haji yang di Korea. Padahal ia membawa kabur uang yang di Hong Kong. Terus ketika diminta uangnya, tetap aja orang itu menjawab sangat enteng sekali. Jadi bagi mbak-mbak pekerja migran yang kerja di Korea atau di Jepang atau di Taiwan, saya tidak tahu apakah travel 01 Travel Air One ini legal di sana atau tetap sama di Hong Kong ilegal atau tidak sah. Kalau sampai benar sama tidak sah atau ilegal, jadi buat mbak-mbak ini peringatan untuk tidak melakukan keberangkatan di sana. Yo, saya sarankan seperti itu. Jadi penting banget bagi mbak-mbak semuanya yang nonton video ini, monggo di-share, diberitahu
untuk tidak bernasib sama seperti calon jemaah haji di Hong Kong. Jadi mohon sekali di-share untuk videonya ini ya. Jadi kenapa mbak-mbak harus nge-share ini, biar tidak ada korban lagi dan biar tidak ada calon jemaah haji dari negara manapun dari travel ini yang bernasib sama seperti calon jemaah haji di negara Hong Kong. Ya biar sampai nggak kehilangan uang. Jadi penting banget di-share. Coba ditanyakan ke KJRI di negara tempat kalian bekerja agar mendapatkan informasi dari KJRI Jeddah. Apakah travel ini di negara Anda ini masuk di dalam sebuah travel yang sah apa enggaknya? Ini penting banget nggih. Oke. Di video kedua nanti bakal ada beberapa mbak-mbak yang terkena tipu dan berapa sih jumlah totalnya dan berapa per satu orang ini mengeluarkan uang atau untuk biaya umroh tadi atau pergi haji tadi. Nanti kita bakal membahasnya lebih detail lagi dan ada beberapa wawancara atau sesi wawancara dari stasiun TVB kepada CC-nya. Jadi apa aja isinya nanti bakal di part kedua, tepatnya besok. Jadi kalau mbak-mbak pengen tahu detailnya bagaimana, silakan nanti ke part 2 juga. Nah, terakhir video yang part pertama ini yaitu video closing mengenai informasi yang saya dapatkan secara detailnya. Dan ini adalah video closingnya. Oke, video closing. Usut punya usut, ternyata kenapa kok sampai TVB ini tahu kalau ada kejadian CC yang kena tipu oleh sebuah travel jasa keberangkatan haji atau umroh ke Mekah ini dari pihak majikan. Jadi ada CC yang curhat ke majikan, kemudian majikan ini curhat ke sebuah stasiun televisi yaitu TVB untuk diviralkan biar tidak ada nanti mbak-mbak atau PRT yang kena tipu lagi. Jadi dari majikanlah TVB ini sampai tahu ya. Jadi ini bagus banget buat pelajaran kita semuanya. Kalau ada apa-apa curhat sama majikan. Jadi biar majikan nanti ini memberikan informasi kepada sebuah stasiun televisi. Ketika sebuah stasiun televisi ini membesarkan beritanya, ya ini biar diangkat, biar cepat kasusnya kena penanganan polisi. Dan akhirnya pihak kepolisian ini bisa nangkap si pelaku. Semoga bisa diproses secepatnya dan uang mbak-mbak yang sudah diberikan kepada jasa travel ini semoga cepat dikembalikan. Amin. Nah, yang kedua, di pertengahan Mei 2023 ini dibatalkan oleh agensi dengan berbagai alasan yang sudah saya jelaskan di atas. Pertama, konon katanya ini belum siap. Kalau siapnya ini sekitaran tahun depan alasannya. Kemudian katanya kalau nggak siap 5-6 bulanan uangnya bakal dikembalikan. Namun sekali lagi ternyata pihak travel tersebut ini melarikan diri ke Korea sana, membuka sebuah lowongan terbaru bagi calon jemaah haji dan dipastikan ini targetnya adalah pekerja migran asal Indonesia. Jadi ini informasi yang penting banget bagi kawan-kawan di negara manapun bahwa travel ini berbahaya. Kalau seandainya nanti sudah ganti nama, usahakan kalau sampean mau pergi umroh tolong untuk dicekkan nama dari jasa travel tersebut ke konsulat
biar konsulat nanti menanyakan ke KJRI Riyadh, benarkah travel tersebut ini legal atau ilegal. Kalau ilegal secara otomatis banyak menipu atau modus nggih. Ini penting banget Mbak nggih. Oke, apakah KJRI membantu? Jawabannya KJRI ini sudah membantu dengan cara menanyakan ke pihak KJRI Jeddah sana apakah travel, yaitu travel Air One ini legal atau ilegal. Jawabannya adalah ilegal, jadi tidak sah. Oke. Nah, di dalam poin ini tentu KJRI bisa membantu dengan menyiapkan pengacara kepada para korban yang membutuhkan, nggih. Oke, ini video closing yang terakhir. Efek dari kejadian tersebut ini banyak dari mbak-mbak ini yang marah, emosi, dan ngerasa kecewa karena uang sebanyak itu telah raib dan mereka mengcancel dengan mudahnya tanpa kejelasan kepada para calon jemaah haji. Kemudian yang kedua, efek dari ini adalah banyak yang mbak-mbak ini mengalami bengong Mbak, mengalami bengong dan susah. Sampai ada mbak-mbak yang memasukkan sayuran ini seharusnya ke kulkas, ternyata dimasukkan ke freezer. Ini saking mereka pusing Mbak, kehilangan uang sebanyak itu, yaitu sekitar 80.000 dolar sini atau sebesar 160 jutaan yang mereka tabung dari bulan ke bulan, yang dimana per bulannya itu mereka masih mikir untuk nabung haji, untuk makan mereka tiap liburan, tiap kerja, untuk memberikan uang kepada orang rumah. Jadi dari situlah mereka tuh banyak pikiran. Karena apa? Mereka berjuang untuk mengumpulkan uang tersebut. Jadi wajar aja Mbak, uang sebanyak itu loh. Jadi ketika mereka tahu bahwa mereka nggak berangkat haji, bahkan uangnya raib, jadi mereka lemes banget. Pikiran mereka tuh sampai kosong ya. Karena kosong itulah memasukkan sayuran yang seharusnya ke kulkas, mereka masukkan ke freezer. Dan ini ya wajar gitu ya, wajar sebanyak itu loh Mbak. Oke, kemudian yang kedua, dari efek tersebut ini ada juga kawan kita yang sakit kemudian minum obat, saking pusing mikirin uang sebanyak itu hilang ya. Jadi menurut aku wajar kalau banyak banget efek-efek yang ditimbulkan dari kehilangan uang tersebut. Dan kemudian ada juga mbak-mbak yang nabung dari uang tersebut yang konon ini sampai hampir 1 bulan gaji ini ditabung kepada pihak travel. Ya apa? Pengen berangkat haji secepatnya, namun yaitu enggak berangkat-berangkat. Bahkan konon katanya 80.000 ini sudah meliputi satu makan, kemudian hotel, kemudian segala perincian yang bakal dibutuhkan di haji. Jadi konon memang benar-benar pihak travel ini sangat pandai sekali di dalam berbicara ya. Menyakup cuma 80.000 kamu sudah bisa mendapatkan tiket pulang pergi, hotel, makan, semuanya fasilitas ya bisa Anda dapatkan dengan uang 80.000 saja. Bahkan sudah bisa pergi haji. Nah, kalau pertanyaan mbak-mbak, kenapa kok tidak memilih berangkat haji di Indonesia? Jawabannya adalah kalau di Indonesia itu membutuhkan berapa tahun ya Mbak? Membutuhkan jangka waktu
10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 30 tahun untuk berangkat haji. Kalau berangkat haji di negara Hong Kong secara otomatis cepat. Karena apa? Karena orang di sini jarang banget berangkat haji. Beda kalau di Indonesia, banyak banget jemaah atau calon hajinya. Jadi kenapa mbak-mbak memilih berangkat haji melalui negara Hong Kong? Karena cepet berangkat, cuman 2 tahun 3 tahun ini sudah bisa berangkat. Nah, semoga dengan pengetahuan ini menambah wawasan mbak-mbak yang penasaran bagaimana sih kronologinya, bagaimana sih tentang situasinya kok bisa sampai kena tipu. Nah, inilah pembahasan yang wajib mbak-mbak ketahui biar nggak menjadi penasaran. Untuk part kedua ini lebih detail lagi, siapa aja yang terkena dari calo travel ini dan berapa uang yang dikeluarkan. Ini bakal dibahas di part kedua dan pastinya ada sesi wawancara dari pihak stasiun televisi beserta mbaknya. Jadi kawan-kawan simak di part selanjutnya hanya di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.